Alhamdulillah, ucapan terima kasih kami dan tim kepada sahabat 24 jam terkini karena telah menyimak video kami, khususnya video sebelum ini, sehingga bisa tembus 3.400 view dan up 40 subscriber dalam waktu sehari setengah. Kedepannya, setiap ada perubahan akan perkembangan channel ini akan kami infokan kepada sahabat 24 jam terkini pada pembukaan video sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas dukungan sahabat untuk perkembangan channel ini sehingga kami dan tim bisa lebih terpacu untuk menyajikan info terupdate untuk kita terkinikan. Sekali lagi, ucapan terima kasih untuk sahabat 24 jam terkini, atau bahasa Inggrisnya thank you very much. Mari kita terkinikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dalam 24 jam terkini. Dalam video ini, kita akan coba bahas terkait tentang rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana dalam RUU ini terdapat beberapa pasal tambahan yang merupakan harapan besar dari sahabat honorer. Perlu kita ketahui bahwa Badan Legislasi DPR RI telah menyetujui revisi rancangan undang-undang ini untuk masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2023 ini. Apa yang dimaksud dengan program legislasi nasional? Program legislasi nasional adalah daftar rencana pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu, serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional. Melalui pemantauan 24 jam terkini, peranan pegawai non-PNS atau honorer di setiap instansi, baik pusat maupun daerah, mempunyai peranan yang sangat penting di samping pegawai negeri sipil tersebut. Para pegawai non-PNS atau honorer banyak yang memegang peranan sebagai tenaga administrasi, operator pendataan, tenaga pendidikan atau guru, bahkan sampai ada di antara mereka yang merangkap beberapa pekerjaan. Dengan hati ikhlas mereka melaksanakan dengan loyal, dengan upah ataupun honor yang jauh di bawah standar upah minimum kabupaten. Berikut dokumentasi beberapa foto yang kami kutip dari beberapa media tentang perjuangan rekan-rekan sahabat honorer di berbagai kabupaten kota dan provinsi dalam hal menggelar aksinya, meminta agar pemerintah dapat lebih berpihak dan memperhatikan kesejahteraannya. Sudah sewajarnya hal ini mendapatkan perhatian dari para pemangku kebijakan untuk dapat mensejahterakan para sahabat tenaga honorer pegawai non-PNS. Tahun 2023 insya Allah merupakan tahun yang akan kembali memberikan beberapa titik terang akan nasib pegawai non-PNS honorer. Sebab di tahun ini pembahasan terkait pegawai non-PNS sangat ramai diperbincangkan setelah adanya isu bahwa tanggal 28 November 2023 pegawai non-PNS honorer yang tidak memenuhi syarat akan diberhentikan atau di-outsourcingkan. Melalui beberapa forum dan Ikatan Persatuan Pegawai Non-ASN dan Honorer, sudah beberapa kali naik ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya
Dan alhamdulillah DPR RI menerima, bahkan banyak yang mendukung untuk masalah ini dapat segera diselesaikan. Salah satunya yaitu dengan memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional. Apakah yang termuat dalam rancangan undang-undang itu? Baiklah sahabat, mari kita terkinikan. Inilah bentuk RUU tersebut dan kita akan membahas yang berhubungan dengan tenaga honorer saja ya. Ada beberapa pasal dan ayat yang membahas terkait honorer, terutama pada pasal-pasal sebagai berikut. Di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 131A ayat 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ayat 2, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Ayat 3, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Ayat 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Ayat 5. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Ayat 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Semoga rancangan undang-undang ini dapat diundangkan segera. Amin.